Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya hari ini. Nah, baik, hari ini kita akan bahas kelanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang radioaktif. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan radioaktif? Nah, zat yang mengandung inti yang tidak stabil. Jadi radioaktif itu adalah zat yang mengandung inti yang tidak stabil. Ernest Rutherford mengemukakan bahwa radiasi yang dipancarkan zat radioaktif dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan muatannya. Radiasi yang bermuatan positif disebut dengan sinar alfa, sedangkan yang bermuatan negatif disebut dengan sinar beta. Jadi Rutherford menemukan dua sinar, sinar positif dan juga sinar negatif. Sementara sinar ketiga itu ditemukan oleh Paul Villard yang disebut dengan sinar gamma. Jadi radioaktif itu ya sinar yang bermuatan, ya, sinar yang bermuatan positif, negatif dan juga tidak bermuatan. Jadi ada sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Nah, sinar-sinar radioaktif ini mempunyai sifat yang pertama dapat menembus kertas atau lempengan logam tipis. Ya, sinar alfa, beta, gamma dapat menembus logam tipis, dapat mengionkan gas yang disinari, ya, istilahnya senyawa dapat diionisasikan, kemudian dapat menghitamkan plat film, ya, kemudian dapat menyebabkan benda-benda berlapis seperti ZNS dapat berpendar atau fluoresensi atau berwarna dia jadinya setelah ditembakkan dengan menggunakan sinar alfa, beta, atau gamma. Kemudian dapat diuraikan oleh medan magnet menjadi tiga berkas sinar, yaitu sinar alfa, beta, dan juga sinar gamma. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama sinar alfa. Sinar alfa merupakan radiasi partikel bermuatan positif. Ya, partikel ini sama dengan inti helium, yaitu negatif helium 4, bermuatan positif 2, kemudian bermassa 4 SMA. Jadi partikel ini merupakan gabungan dari dua proton dan juga dua neutron, ya. Ya, pemancaran sinar alfa ini menyebabkan nomor atom berkurang 2, sedangkan nomor massa berkurang 4. Jadi sinar alfa dipancarkan oleh inti dengan kecepatan sekitar apa ini? Tidak tertulis ini ya. Kecepatan cahaya. Oh tidak, 10.836 kecepatan cahaya. Nah, jadi memiliki massa yang besar. Daya tembus sinar ini juga paling lemah di antara sinar radioaktif yang lain, tapi mempunyai daya pengion yang paling kuat. Jadi sinar alfa, ya, sinar alfa jika dibelokkan oleh medan magnet, maka dia akan bergerak ke arah kutub yang negatif. Itu sinar alfa. Sementara kalau sinar beta, berkas elektron ini berasal dari inti atom dan bermuatan negatif. Jadi karena dia sangat kecil, partikel ini dapat dianggap tidak bermassa. Ya, jadi energi rotasinya ya beta, ya, beta negatif. Kalau tadi alfa, alfa positif, positif 2. Nah, ini memiliki daya tembus yang lebih besar dibandingkan sinar alfa, tetapi daya pengionnya lemah dibandingkan sinar alfa tadi. Nah, dalam medan magnet, sinar ini membelokkan ke kutub positif. Ya, jadi tadi kan sinar alfa itu kan sinar yang positif, ya. Jadi kalau berdasarkan medan magnet, ya, yang negatif akan berikatan dengan positif. Jadi kalau sinar alfa dalam medan magnet dia akan dibelokkan ke arah negatif, sementara sinar beta dalam medan magnet dia akan dibelokkan ke kutub positif. Nah, sinar beta ini juga disebut dengan elektron berkecepatan tinggi karena bergerak dengan kecepatan tinggi. Itulah sinar beta. Yang ketiga, sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan radiasi elektromagnetik yang berenergi tinggi, tidak bermuatan dan juga tidak bermassa. Ya, maka gamma 00 dia. Sinar ini dihasilkan oleh inti yang tereksitasi. Jadi biasanya mengikuti pemancaran sinar beta dan juga alfa, ya. Sinar gamma ini memiliki daya tembus yang paling besar dibandingkan kedua sinar sebelumnya, sinar alfa dan juga sinar beta. Tetapi ya
daya pengionnya yang lemah, ya. Dan sinar gamma ini bermuatan listrik sehingga tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik, ya, karena memang dia tidak bermuatan tadi, ya, tidak bukan bermuatan positif dan juga bukan bermuatan negatif. Dia tidak bermuatan, maka dalam medan listrik ya dia tidak dibelokkan. Nah, ini ada beberapa kegunaan daripada radioaktif, ya. Yang pertama sebagai perunut di bidang kedokteran. Nah, di bidang kedokteran digunakan sebagai perunut untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit antara lain. Jadi sebagai bisa digunakan untuk mendeteksi gangguan peredaran darah dengan cara menembakkan Na24, ya. Menembakkan sinar ke Na24, maka dapat digunakan perunut, ya, yang digunakan secara bersamaan sinar itu dan juga Na24. Kemudian dengan sinar itu dengan Fe59 dapat digunakan untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah. Kemudian C11 mengetahui metabolisme secara umum. Kemudian I131 dapat mendeteksi pada kelenjar tiroid, dan P32 dapat mendeteksi penyakit mata. Itu dalam bidang kedokteran. Sementara dalam bidang industri dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produksi. Jadi dengan cara menembakkan sinar tersebut dapat meningkatkan kualitas produksi dalam industri makanan. Sinar gamma yang digunakan dapat mengawetkan makanan dan juga membunuh mikroorganisme. Kemudian dalam industri metalurgi atau logam, ya, digunakan untuk mendeteksi rongga udara pada besi cor. Jadi bisa kita lihat apakah ini besi cornya ada rongga udara atau tidak, bisa kita tembakkan dengan menggunakan sinar. Kemudian industri kertas dapat mengukur ketebalan kertas. Dan yang terakhir dalam industri otomotif dapat mempelajari pengaruh oli pada mesin selama mesin bekerja. Kemudian yang ketiga dalam bidang hidrologi, ya, digunakan secara bersama dengan Na24 dan juga I131 dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan aliran air sungai, ya, bidang hidrologi. Kemudian sinar juga dapat menyelidik kebocoran pipa air bawah tanah. Jadi ditembakkan sinar ke dalam pipa, maka kita akan tahu di sebelah mana yang mengalami kebocoran. Kemudian dengan C14 dan juga C13 dapat menentukan umur dari dan asal air tanah. Nah, itulah kegunaan daripada sinar dalam bidang hidrologi. Kemudian dalam bidang kimia, ya, digunakan untuk menganalisis penelusuran mekanisme reaksi kimia. Seperti yang pertama, dengan bantuan isotop oksigen 18 sebagai atom perunutnya dapat ditentukan asal molekul air yang terbentuk. Kemudian untuk menganalisis pengaktifan neutron, sumber radiasi dan juga katalis, dan juga pembuatan unsur-unsur yang baru dengan menggunakan sinar, ya. Selanjutnya dalam bidang biologi, jadi sinar tersebut dapat mengubah sifat gen dengan cara memberikan sinar radiasi pada gen-gen tertentu. Jadi bisa dirubah bentuk gennya dengan cara menembakkan sinar terhadap gen tersebut. Kemudian dapat menentukan kecepatan pembentukan senyawa pada proses fotosintesis dengan menggunakan radioisotop C14. Kemudian meneliti gerakan air dalam batang tanaman juga bisa digunakan. Kemudian mengetahui ATP, ya, energi sebagai penyimpan energi dalam tubuh dengan menggunakan radioisotop F38. Selanjutnya dalam bidang pertanian, P37 dan C14, ya, ini dapat mengetahui tempat pemupukan yang tepat. Kemudian P32 mempelajari arah dan kemampuan tentang serangga hama. Kemudian dapat digunakan untuk memutasi gen tanaman dan juga dapat mengetahui metabolisme dan juga proses fotosintesis dengan C14 dan juga O18. Nah, yang terakhir dalam bidang peternakan dapat digunakan sebagai mengkaji efisiensi pemanfaatan pakan ternak. Kemudian dapat mengungkapkan informasi dasar kimia untuk pakan ternak yang berkualitas. Kemudian dengan P32 dan S35 dapat digunakan untuk mengukur jumlah dan laju sintesis protein di dalam usus besar ternak.
dan C14 dengan H3 juga dapat digunakan untuk mengukur produksi serta proporsi asam lemak yang mudah menguap di dalam usus besar. Itu adalah kegunaan daripada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma yang dilihat dari berbagai bidang ilmu yang lain. Nah, sebagai sumber radiasi, yang pertama di dalam bidang kedokteran digunakan untuk sterilisasi radiasi. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ada USG segala macam, itu kan dengan menggunakan sinar ya, menembak dengan menggunakan sinar alfa, sinar X, kan begitu ya. Nah, itu dapat menterapi tumor dan juga kanker. Kemudian dalam bidang industri digunakan untuk pertama perbaikan mutu kayu, kemudian perbaikan mutu serat tekstil, juga bisa mengontrol ketebalan produksi yang dihasilkan seperti produksi lempengan logam, produksi lembaran kertas dan juga film. Kemudian dapat menyamakan kulit ya, sehingga daya rentang kulit yang disamak dengan cara ini dapat lebih baik daripada kulit yang disamak dengan cara biasa. Sementara dalam bidang peternakan dapat digunakan untuk mutasi gen ya, digunakan untuk mutasi gen dengan radiasi untuk pemulihan tanaman, pemberantasan hama, pengawetan bahan pangan dengan menggunakan radiasi sinar X, kemudian menunda pertunasan pada bawang, kentang, dan umbi-umbian yang lainnya. Nah, yang terakhir itu tadi adalah manfaat ya, manfaat daripada radioaktif. Nah, jadi ada juga pasti dampak negatif daripada radioaktifnya. Yang ada empat ya, empat dampak negatif daripada radioaktif. Yang pertama, radiasi zat radioaktif dapat memperpendek umur manusia. Jadi makanya kalau misalnya orang yang bekerja di pabrik nuklir itu kan pasti menggunakan bahan radioaktif ya untuk produksi nuklirnya. Jadi kalau misalnya kita terkena bahan radioaktif, maka akan memperpendek umur. Kenapa? Karena dapat menimbulkan kerusakan jaringan tubuh. Ya, jaringan tubuh akan rusak dan menurunkan kekebalan tubuh. Yang kedua, radiasi dari zat radioaktif juga terhadap kelenjar kelamin dapat mengakibatkan kemandulan dan mutasi genetik pada keturunan. Ya, itu sangat berbahaya. Kemudian radiasi zat radioaktif juga dapat mengakibatkan terjadi pembelahan sel darah putih. Jadi akan menyebabkan penyakit leukemia. Dan yang terakhir, radiasi zat radioaktif dapat menyebabkan kerusakan somatis berbentuk lokal dengan tanda kerusakan pada kulit. Ya, kerusakan sel pembentuk sel darah dan juga kerusakan dalam sistem saraf. Itulah beberapa dampak negatif daripada radioaktif. Ya, sangat mengerikan ya. Nah, oke, begitu saja dulu penjelasan saya untuk hari ini tentang radioaktif, dan itu berarti inilah penjelasan kita terakhir ya untuk bab ini, dan minggu depan kita akan masuk ke ujian akhir sekolah, ujian akhir semester ganjil ya. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini, boleh ditanyakan dengan cara mengetik di kolom komentar, ataupun memang jika ada yang ingin kita diskusikan, silahkan kita diskusikan dalam kolom komentar. Dan kalau memang misalnya kalian paham dengan apa yang saya sampaikan, juga saya harapkan untuk memberikan komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Oke, baik ya, saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.